Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Tanu Pratita dari kelas 11 TJKT 1 nomor absen 29. Di sini saya akan melakukan atau membagikan tutorial bagaimana caranya melakukan DHCP server pada Debian 12 menggunakan software VMware. Nah, di sini sebelum memulai ke langkah-langkahnya, mungkin kita mengenal terlebih dahulu apa itu DHCP server dan lain sebagainya. Nah, kita buka. Yang pertama, apa itu DHCP server? DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol Server adalah sebuah layanan atau server yang secara otomatis memberikan IP address dan informasi jaringan lainnya kepada perangkat atau klien yang terhubung ke jaringan. Fungsi utama DHCP server yang pertama, memberikan IP address otomatis, jadi komputer atau handphone tidak perlu disetting manual. Yang kedua, memberikan informasi jaringan lain seperti subnet mask, gateway, DNS server, list time. Yang ketiga, mengelola pembagian IP agar tidak bentrok. DHCP memastikan tidak ada dua perangkat yang memiliki IP yang sama. Nah, yang kedua, apa itu sih VMware? VMware Workstation adalah software virtualisasi yang memungkinkan kamu membuat dan menjalankan komputer virtual atau virtual machine di dalam suatu komputer fisik. Dengan aplikasi ini, kamu bisa menjalankan banyak sistem operasi sekaligus seperti Windows, Linux, atau Windows Server tanpa harus menginstal langsung di laptop atau PC utama. VMware Workstation biasa digunakan untuk yang pertama, bagian jaringan dan server seperti DHCP, DNS, Active Directory, dan lain-lain. Yang kedua, mencoba software tanpa merusak sistem utama. Yang ketiga, membuat lab virtual untuk praktikum atau testing. Yang keempat, menjalankan OS yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. VMware menyediakan hardware virtual seperti CPU, RAM, HDD, dan LAN, sehingga VMware berkesan layaknya komputer AC. Yang ketiga, apa sih itu Debian? Debian adalah sistem operasi berbasis Linux yang dibuat dan dikembangkan oleh komunitas besar di seluruh dunia. Debian dikenal sebagai distro yang stabil, aman, dan bebas digunakan. Debian terdiri dari kernel Linux plus ribuan paket aplikasi sehingga bisa langsung digunakan sebagai server maupun desktop. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah-langkah melakukan DHCP server. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi VMware, teman-teman. Nah, di aplikasi VMware, bagi yang belum mempunyai aplikasinya, maka teman-teman bisa mendownload di Google atau di YouTube. Nanti ada linknya, teman-teman bisa memencet di deskripsi saya ya. Untuk tutorialnya, teman-teman bisa mencari referensi di Google, YouTube, maupun AI, maupun medsos lainnya. Yang jelas, sudah banyak yang mencobanya dan berhasil. Di sini saya akan login sebagai user root. User root adalah super user yang memungkinkan kita dapat mengedit semua hal di Debian dengan tidak dibatasi. Di sini saya akan login menggunakan password pada saat saya membuat perangkat terlebih dahulu. Itu bagi teman-teman yang belum login atau belum membuat akun dengan tampilan VMware yang masih awal, teman-teman bisa mencari tutorialnya di YouTube teman-teman masing-masing ya. Karena saya di sini berfokus kepada DHCP server saja ya teman-teman. Di sini langkah pertama adalah teman-teman mengetikkan nano /etc/network/interface. Fungsinya mengedit konfigurasi IP server. Misalnya memberi IP statis. Nah, kita tulis ya teman-teman. Nano /etc/network/interface. Nah, kita di sini enter. Nah, di sini untuk IP-nya saya mengikuti IP absen saya. Jadi sesuai ketentuan yang diberikan oleh guru saya. Di sini saya akan menggunakan IP 25 pada oktet ketiga. Nah,
Untuk oktet keempatnya nomor absen saya. Jadi sesuai seperti yang pada saat pembukaan, nomor absen saya adalah 29. Di sini saya menggunakan nomor absen 29. Di sini kalian pilih kalian ketik Ctrl X, terus kalian pilih Y, lalu kalian enter. Perintah selanjutnya, teman-teman bisa mengetikkan ini /etc I need the networking reset. Itu fungsinya untuk reset jaringan supaya konfigurasi baru dapat diterapkan. Nah, teman-teman ketik ya /etc I need the networking restart. Kalau sudah seperti ini berhasil teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman mengetikkan perintah IPA. Itu fungsinya untuk melihat daftar interface jaringan dan IP yang sedang aktif. Nah, teman-teman bisa melihat apakah IP yang sudah teman-teman masukkan tadi apakah sudah terganti ataukah belum. Nah, di sini teman-teman ketikkan IPA lalu enter. Nah, di sini IP-nya sudah terganti ya teman-teman ke 25.29. Ya. Untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa mengetikkan ini apt-get install ISC DHCP server. Fungsinya untuk menginstal DHCP server di Debian 12. Get install ini enter. Nah, karena saya sudah mendownload atau menginstal DHCP servernya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang belum mendownloadnya, teman-teman mungkin bisa mengikuti aturannya, yaitu teman-teman cuma mengetikkan y dan mengikuti seperti kalian download atau apapun lah itulah. Tinggal kalian pencet y nanti bisa terdownload ya teman-teman. Di sini karena sudah terdownload seperti ini ya. Untuk langkah selanjutnya, kalian mengetikkan ini nano spasi /etc /dhcp/dhcpt configuration. Fungsinya untuk mengkonfigurasi utama DHCP. Kalian ketikkan nano spasi /etc /dhcp/dhcpt.conf. Nah, di sini kita enter. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, teman-teman bisa scroll ya sampai menemukan ini. Ada tulisan A slightly different. Nah, pada bagian ini teman-teman lihat ada tanda pagar dari subnet sampai kurung Kurawa. Teman-teman bisa hapus ya. Nah, kita hapus semuanya ya, pokoknya yang ada itulah sampai kurung Kurawa, kecuali slightly. Nah, pada bagian ini teman-teman subnetnya mengikuti IP-nya. Nah, karena tadi oktet ketiga saya 25, di sini IP saya 19 untuk subnet saya 192.168.25.0. Subnet belakangnya harus 0 dan netmasknya yaitu karena ini termasuk pada kelas C yaitu 192, maka menggunakan 255, 255, 255 dan 0. Untuk selanjutnya range. Range adalah jangkauan IP. Misal server ini memberikan beberapa klien dan dimulai dari berapa sampai diakhiri ke berapa. Di sini saya menggunakan range 30 sampai 50 karena itu adalah nomor absen saya ditambahkan 1, jadi 30. Selanjutnya option router oktet keempatnya harus 1. Terus option broadcast address belakangnya harus 255. Nah, di sini kalian Ctrl X, Y, dan enter. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa mengetikkan ini nano spasi /etc /default /isc DHCP server. Fungsinya untuk menentukan interface yang digunakan pada DHCP. Nah,
Jika teman-teman bingung menentukan interface apa yang digunakan pada DHCP, teman-teman bisa mengetikkan perintah IPA. Nah, pada di sini ada keterangan nomor 2 yaitu ENS33. Jadi di sini saya menggunakan interface nomor ENS33. Nah, di sini saya masukkan perintahnya yaitu ini. Nano. Nah, ini. Kita enter. Nah, di sini saya mengubah interface versi 4 saya menggunakan di sini ya. Pada tanda petik kalian ketikkan saja ENS33. Di sini kalian keluar Y dan enter. Untuk langkah selanjutnya teman-teman mengetikkan ini, sistem CTL restart ISC DHCP server. Fungsinya untuk mereset DHCP server agar konfigurasi teman-teman terbaca. Kita ketikkan ya. Nah, sistem CTL restart ISC DHCP. Kita enter. Sebentar. Nah, memang tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Kita lanjut saja ke perintah yang selanjutnya. Teman-teman bisa mengetikkan sama seperti sistem CTL, tapi yang beda itu tengahnya dengan menggantinya menjadi status. Fungsinya itu untuk melihat apakah DHCP server berhasil berjalan atau error. Sini teman-teman bisa ketikkan sistem CTL status. Nah, teman-teman enter. Nah, di sini sudah aktif atau running ya teman-teman. Oke. Untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa ke sini ke tanda panah. Nah, teman-teman pencet edit, lalu teman-teman pilih virtual network editor. Nah, di sini tertera VMnet 1, teman-teman bisa pilih option change setting. Lalu teman-teman pilih VMnet 1 lagi. Teman-teman hidupkan host only dan hidupkan connect a host virtual adapter to this network. Untuk use lokal DHCP-nya teman-teman bisa cek unchecklist ya. Terus teman-teman apply, lalu teman-teman ketik OK. Nah, selanjutnya kalian mencari software bernama Control mana? Nah, seperti ini ya. Kalian open. Nah, teman-teman masuk ke network internet. Teman-teman ini network dan setting center. Nah, teman-teman pencet ini change adapter setting. Teman-teman pilih VMnet 1. Lalu teman-teman pilih property. Teman-teman pilih IPv4. Teman-teman pilih property. Nah, teman-teman hidupkan yang paling atas. Lalu teman-teman pencet OK. Kemudian teman-teman close. Lalu close. Nah, di sini teman-teman bisa disable ya. Menunggu beberapa saat. Lalu teman-teman bisa mengenable kembali. Nah, sebentar. Kita menunggu 5 detik. Sebentar. Nah, teman-teman bisa klik kiri 2 kali. Teman-teman bisa cek detail. Di sini IP-nya sudah terganti ya teman-teman. Untuk IP address-nya 192.168.25.30. Tepat seperti yang ada pada konfigurasi saya teman-teman. Untuk subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 25.1. DHCP servernya itu 25.29. Di sini teman-teman bisa close. Nah, selanjutnya teman-teman akan melakukan ping untuk mengecek apakah teman-teman sudah connect atau belum pada DHCP server. Nah, kita melakukan pada 2 aplikasi, yaitu pada VMware dan pada aplikasi Command Prompt. Nah, di sini teman-teman bisa klik ya. Nah, mungkin agak sedikit nge-lag. Nah, di sini
teman-teman bisa ping DHCP server IP-nya 192.168.25.29. Salah. 29. Enter. Nah, di sini tandanya TTL. TTL itu artinya sudah berhasil atau sudah connect ya, teman-teman. Teman-teman bisa balik ke VMware teman-teman. Terus kalian boleh masukkan ping pada IP di control panel atau di komputer kalian 198.29.30. Nah, teman-teman bisa enter. Sebentar. Sebentar ya teman-teman, saya ketik ulang lagi. Oh, teman-teman, mohon maaf saya salah IP-nya. Jadi yang benar itu 25.29.30. Mohon maaf atas kesalahan saya. Nah, kita di sini enter. Nah, TTL ya teman-teman, sama seperti pada komen pada ini CMD atau comment drop. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau apapun mohon dimaafkan. Jika masih ada yang bingung, teman-teman bisa menanyakan pada kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Terima kasih atas perhatian yang diberikannya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.